khusus hari ini juga kita harus menyapa opung-opung dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Kita tahu pada waktu Paus Fransiskus terpilih menjadi Paus, beliau sudah berumur 78 tahun. Lain sama Paus yang baru terpilih ini, Paus Leo ke-14 masih berusia 69 tahun. Artinya ketika seorang Paus seperti itu terpilih, orang melihat satu tanggung jawab besar diberikan. Waktu itu Paus Fransiskus pun berpikir tidak akan lama-lama, tapi ternyata 10 tahun Tuhan memberikan rahmat kepemimpinan, kegembalaan yang begitu penuh inspirasi bagi kita. Lebih dari 10 tahun, karena beliau kemudian meninggal 89 kan. Pada waktu itu melanjutkan kebijakan dan perhatian kasih kegembalaan dari paus-paus sebelumnya. Paus Fransiskus pun sangat memperhatikan keluarga, tapi secara khusus orang-orang lanjut usia, orang tua. Maka tahun 2020 mulai perayaan secara khusus pada hari Minggu di sekitar pesta Santo Yoakim dan Santa Ana, berarti kakek neneknya Yesus, ibunya Yesus gitu ya, karena bapak ibunya Bunda Maria, dirayakan sebagai hari raya kakek nenek sedunia, sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar bahwa orang lanjut usia bukan beban, bukan satu konsekuensi yang harus kita tanggung kalau orang mempunyai orang lanjut usia di rumah, di dalam keluarga. Paus Fransiskus sungguh menggarisbawahi ini, bukan hanya karena beliau juga termasuk lansia, tapi karena memang menemukan di dalam usia lanjut itu satu harta karun kebijaksanaan Alkitabiah yang tidak pernah bisa kita abaikan. Saudara-saudari, melupakan orang lanjut usia, melupakan orang tua yang ada di antara kita, melupakan kakek nenek dan opung-opung kita, itu mematikan sejarah kehidupan kita sendiri. Tidak ada masa depan tanpa lansia. Pernah dikatakan juga demikian oleh Paus Fransiskus. Tema yang diangkat pada hari kakek nenek sedunia kelima tahun ini, berbahagialah mereka yang tidak kehilangan harapan, yang tetap berharap pada Tuhan, yang tidak pernah merasa sia-sia kehidupan ini. Diambil dari kitab Putra Sirat yang tadi dalam bacaan pertama kita juga dengar pesannya. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita, menurut urutan-urutannya. Bapak Ibu saudara-saudari kita, orang-orang dari suku Batak sangat menekankan urutan-urutan ini. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan, baik yang berasal dari mereka. Melupakan orang tua, melupakan opung-opung berarti melalaikan sejarah. Melalaikan sejarah berarti satu kedurhakaan, membuat kita kehilangan masa depan. Itu sebabnya menjadi penting sekali peran orang tua dan lanjut usia di dalam gereja.
di tengah keluarga kita. Opung-opung ini bukan hanya sekedar yang mendampingi dan mengasuh anak-anak karena bapak mama semua pergi kerja. Opung-opung ini ya memang tentu saja lebih disayang juga oleh cucu-cucunya. Bukan sekedar tambahan di rumah kita. Mereka justru yang menjadi sumber di mana kita bertanya, karena mereka yang telah berpengalaman lebih dari kita. Warisan orang tua adalah pengalaman itu. Pengalaman yang selalu menjadi guru kehidupan. Tanpa pengalaman mereka, kita yang sudah belajar lebih tinggi barangkali tidak akan bisa memahami. Benar ada kakek-kakek yang menceritakan kepada cucunya, "Nak, jangan malas belajar. Kakek dulu tidak sekolah, maka sekarang tidak bisa reunian. Nah, kalau anak-anak belajar sekolah kan nanti bisa buat grup, lalu menjadi satu grup reunian gitu. Kakek nenek dulu tidak punya kesempatan. Opung-opung punya seperti kesamaan di seluruh dunia. Merasa kesepian dan ditinggalkan. Merasa sendiri. Ketika anak-anak sudah berangkat, semua bekerja atau sekolah. Dan mereka menunggu, melihat ke pintu, melihat ke jendela kalau ada orang yang datang atau lewat. Kita di Keuskupan Padang punya wisma untuk kaum lansia. Di belakang rumah sakit Yosudarso di Padang ada wisma Cinta Kasih. Di situ banyak perhatian diberikan kepada orang-orang lansia setiap pesta, bahkan bukan hanya Natal, Paskah, Imlek. Mereka selalu kedatangan tamu dan merasa dihibur dan tidak ditinggalkan. Tapi tetap saja Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika ada orang-orang datang berkunjung ke wisma Cinta Kasih, kesan yang sama muncul. Mereka berpikir, bahkan juga anak-anak, nanti kalau tua saya tidak mau jadi seperti itu. Tidak ada yang mau masuk ke rumah lansia. Tidak ada yang mau dititipkan di panti-panti jompo. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudari kita dalam hati rindu untuk tetap tinggal bersama dengan keluarga. Dalam hati kita semua punya kerinduan kehadiran satu sama lain di dalam keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudari, mereka yang tidak bisa pergi berziarah pada tahun jubileum ini, pada tahun suci ini tidak bisa pergi ke pintu suci yang telah ditetapkan. Paus Fransiskus sudah meninggalkan catatan yang penting sekali dalam dokumen Penitensiaria Apostolika untuk pengampunan dosa itu, bahwa mereka yang merawat orang tua lanjut usia di dalam keluarga bisa mendapatkan indulgensi dan pengampunan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini sesuatu yang penting. Kalian yang mungkin tidak sempat untuk pergi berziarah bersama teman-teman, bersama orang-orang sekomunitas, sekeluarga, separoki yang sekarang menjadi tren di mana-mana, dengan satu bis pergi, ya, mengaku dosa, merayakan Ekaristi, mendoakan wujud dari Sri Paus, lalu mendapatkan indulgensi atau pengampunan dosa setelah melewati pintu suci di gereja katedral atau di gereja Basilika Roma di Eropa. Tapi siapa yang punya uang? Siapa yang punya waktu seperti itu kalau kita ternyata semua sibuk dan tertekan oleh pekerjaan kita, tertekan juga oleh situasi politik dan ekonomi yang memang tidak baik-baik saja di Indonesia.
Oleh karena itu pesan dari Paus tadi sungguh menggembirakan kita. Saudara-saudari yang tidak punya kesempatan juga untuk berziarah, pintu suci kalian adalah orang-orang lanjut usia kita. Pintu suci kalian adalah obung-obung kita itu. Di sana kita mendapatkan berkat. Kalau kita mengunjungi mereka, kalau kita merawat mereka, kalau kita membuat senyuman muncul di dalam wajah mereka. Tidak nampak hal ini, kelihatannya sepele, tapi betul Bapak Ibu, saudara-saudari. Siapa tahu dalam hati kita masih ada rasa bahwa orang tua menjadi beban bagi kita. Itulah yang harusnya kita lakukan pada tahun jubileum ini. Orang tua kita, lansia kita, obung-obung kita bukanlah beban. Mereka justru menjadi sumber berkat bagi kita. Kalau ternyata seperti Paus katakan, mereka adalah pintu kelahiran Tuhan bagi kita. Siapa yang mengunjungi, siapa yang merawat obung-obung ini bisa berharap, bisa mohon dari Tuhan juga pengampunan dosa. Seperti orang yang menjalankan ziarah pada tahun jubileum ini. Dari mereka lah kita melihat contoh bagaimana orang-orang yang tidak mau lepas dari pengharapan. Mereka orang-orang yang berpasrah. Kita tahu bahwa banyak obung juga kesepian sendiri dan kadang-kadang rewel dengan segala karakter yang mereka punya. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari mereka kita belajar. Nanti kita juga menjadi seperti mereka. Maka terima kasih tadi saya diberi tongkat. Bukan karena saya sudah suka juga menuntun uskup-uskup yang sudah pakai tongkat itu, Monsinyur Mandagi misalnya. Tapi betul bahwa jabatan semacam ini, tugas kegembalaan semacam ini dipikul sampai akhir hayat. Maka harus menjadi contoh, menjadi teladan. Tongkat itu tongkat pengharapan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh umat stasi Santo Benediktus Bondar ini. Semoga obung-obung kalian senantiasa dihibur, diberkati oleh Tuhan, dan keluarga kita semua terberkati.